Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 10 semester 2. Di materi ke-27 ini kita akan membahas tentang mengapa kesetaraan gender itu penting. Yuk kita simak video berikut ini bersama-sama. Mengapa kesetaraan gender itu penting? Isu kesetaraan gender bukan lagi hal baru untuk dibahas. Pasalnya, isu ini sudah mulai masuk dan merebak di Indonesia sejak 1990-an. Meski begitu, tak sedikit masyarakat yang menganggap kesetaraan gender merupakan tindakan atau kampanye dalam menomorsatukan perempuan. Hal ini disebabkan kurangnya sumber informasi dan pengetahuan seputar kesetaraan gender di kalangan masyarakat. Padahal pengetahuan mengenai kesetaraan gender penting untuk diketahui, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kesetaraan gender itu penting? Oke, kita akan melihat apa itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, dan akses yang sama sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dilansir dari Jurnal Urgensi Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender tahun 2014, karya Sali Susiana, kesetaraan gender tidak dipengaruhi oleh seksualitas atau jenis kelamin. Sehingga kesetaraan gender merupakan suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dilansir dari buku Gender Skateboard, Kekuatan Spirit Gender dalam Rumah Tangga tahun 2011 karya Erna Surjani, kesetaraan gender mengangkat persamaan akses, peluang partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama antara pria dan wanita. Oleh karena itu, kesadaran tertentu tentang isu kesetaraan gender merupakan hal yang perlu dicapai. Lalu apa urgensi kesetaraan gender? Dikutip dari situs resmi United Nations Women, ada banyak kasus diskriminasi terhadap perempuan yang membatasi hak-hak mereka di ruang privat maupun publik. Mengingat hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak terjadi di dunia, tindakan penghapusan kekerasan berbasis gender menjadi prioritas yang perlu dilakukan guna menghilangkan akar penyebab diskriminasi. Berdasarkan data dari 87 negara, 1 dari 5 perempuan dan anak perempuan di bawah usia 50 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan intimnya. Selain itu, praktik berbahaya seperti pernikahan dini juga telah menghilangkan masa kanak-kanak milik 15 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang terjadi di setiap tahunnya. Dilansir dari buku Urgensi Kesetaraan Gender di Papua tahun 2021 karya Januarius Yow, kemiskinan menjadi penyebab langsung terjadinya kekerasan gender. Perempuan di keluarga berpendapatan rendah secara ekonomi mempunyai sedikit akses atau fasilitas pendidikan, mengalami kemiskinan dan kekerasan. Di Indonesia sendiri, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat tiap tahunnya. Oke, kemudian kita akan melihat tujuan kesetaraan gender. Selain karena hal-hal yang telah disebutkan di atas, kesetaraan gender memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghapus segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi yang sering dialami perempuan. Kemudian yang kedua, mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di rumah tangga maupun lingkungan kerja. Yang ketiga, mendapat hak atas kepemilikan suatu barang. Kemudian yang keempat, memiliki hak atas pendidikan yang sama. Yang kelima, memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari jenis kelamin dengan gender.
Jenis kelamin atau seks, yang pertama itu dibawa sejak lahir atau natural. Kemudian untuk gender dibentuk oleh sosial atau nurture. Kemudian yang kedua, tidak dapat diubah untuk jenis kelamin. Kemudian untuk gender dapat diubah. Selanjutnya yang ketiga, bersifat universal untuk jenis kelamin, sedangkan untuk gender berbeda di setiap budaya. Kemudian yang keempat, jenis kelamin itu sama dari waktu ke waktu, kemudian gender itu berbeda dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima, jenis kelamin itu tidak bergantung pada masa, sedangkan gender bergantung. Dan yang terakhir, jenis kelamin itu kodrat, sedangkan gender itu bukan kodrat. Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas yang bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan. Ide tentang karakter feminim dan maskulin, kemampuan dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dalam berbagai situasi. Ide-ide ini disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Lewat perantara-perantara ini, gender direfleksikan ke dalam peran-peran, status sosial, kekuasaan politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini ada beberapa peran individu di dalam masyarakat. Yang pertama, peran reproduktif. Peran reproduktif adalah peran-peran yang dijalankan laki-laki atau perempuan dalam keluarga dan tidak menghasilkan uang, serta dilakukan karena hak atau tanggung jawab sebagai keluarga. Contoh peran reproduktif antara lain melahirkan anak, itu bagi istri, kemudian mengasuh atau memelihara anak, mengerjakan tugas rumah tangga, menjamin seluruh anggota keluarga sehat, menjamin seluruh anggota keluarga kecukupan makan, menjamin seluruh anggota keluarga aman, mewajibkan mendidik dan menyekolahkan anak, merawat anak ketika sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, peran produktif. Peran produktif yaitu peran-peran yang dilaksanakan oleh laki-laki atau perempuan dalam bekerja yang menghasilkan imbalan jasa berupa uang langsung atau gaji atau penghasilan bentuk lainnya. Contoh peran produktif yang dijalankan di rumah sebagai guru di suatu sekolah, dokter di rumah sakit, manajer perusahaan, pegawai atau karyawan instansi, pilot atau pramugari penerbangan, programmer atau blogger, buruh perusahaan, pedagang di pasar. Contoh peran produktif yang dijalankan di rumah yaitu usaha salon di rumah, usaha menjahit di rumah, beternak hewan produksi, berjualan di rumah, dan sebagainya. Yang ketiga, peran kemasyarakatan atau peran sosial. Terdiri dari aktivitas yang dilakukan di tingkat masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan oleh perempuan adalah melakukan aktivitas sosial. Contohnya pelayanan posyandu, pengelolaan sampah rumah tangga, pekerjaan sosial di masyarakat, atau kewajiban moral sosial tidak berbayar. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Kita akan melihat peran gender dalam keluarga. Peran gender adalah di mana peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan tipe seksual maskulin dan feminitasnya. Misal, peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih kuat dan identik dengan sifat-sifatnya yang super dibandingkan dengan perempuan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan keperluannya, sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan pembagian peran tersebut, berarti peran perempuan yang resmi diakui yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak. Selanjutnya ada beberapa contoh kesetaraan gender yang ada di sekolah. Yang pertama, baik siswa perempuan atau laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam hal apapun termasuk mencalonkan diri menjadi ketua kelas atau menjadi ketua OSIS. Kemudian yang kedua,
Saat ada kegiatan piket, maka laki-laki atau perempuan keduanya sama-sama harus mengerjakan tugas tersebut. Tidak ada lagi istilah kegiatan bersih-bersih hanya dilakukan oleh perempuan. Kemudian yang ketiga, saat ada kegiatan lomba memasak di lingkungan sekolah, laki-laki juga bisa menjadi juru masak, tidak harus perempuan. Selanjutnya, kita akan melihat pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembedaan peran dalam hal pekerjaan. Misalnya laki-laki dianggap pekerja yang produktif, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan uang atau dibayar. Sedangkan perempuan disebut sebagai pekerja reproduktif, yaitu kerja yang menjamin pengelolaan seperti mengurusi pekerjaan rumah tangga dan biasanya tidak menghasilkan uang. Kemudian yang kedua, pembedaan wilayah kerja. Laki-laki berada di wilayah publik atau luar rumah dan perempuan hanya berada di dalam rumah atau ruang pribadi. Kemudian yang ketiga, pembedaan status. Laki-laki di sini berperan sebagai aktor utama dan perempuan hanya sebagai pemain pelengkap. Kemudian yang keempat, pembedaan sifat. Perempuan dilekati dengan sifat dan atribut feminim seperti halus, sopan, penakut, cantik, memakai perhiasan, dan cocoknya memakai rok. Sementara laki-laki dilekati dengan sifat maskulinnya, keras, kuat, berani, dan memakai pakaian yang praktis. Namun pada kenyataan saat ini, sudah tidak ada lagi pembedaan peran gender seperti yang telah disebutkan. Saat ini peran antara laki-laki dan perempuan hampirlah sama. Tidak ada pembedaan siapa yang harus memberi nafkah, siapa yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena pada faktanya banyak perempuan yang dapat menafkahi keluarganya sendiri dan atau antara suami dan istri sama-sama mencari nafkah. Kesetaraan gender penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami oleh perempuan. Demikian tadi materi tentang mengapa kesetaraan gender itu penting. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi lebih memahami bagaimana peran gender atau kesetaraan gender di dalam masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.